Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Reinhard. Kali ini kita ingin berbicara tentang sebuah panggilan bagi kita secara pribadi yang Tuhan sediakan buat kita. Karena saya percaya sekali bahwa setiap orang memiliki panggilan khusus dalam kehidupannya yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu dikatakan semenjak engkau ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Itu bisa berbicara mengenai sebuah panggilan. Kita akan belajar dari bagaimana Yakub terproses untuk dalam dia meresponi sebuah panggilan yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Yesaya 44 ayat 1-8, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau dan membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Firman Tuhan di Yesaya 44 ayat 1 dan 2 dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang memiliki sebuah panggilan. Setiap orang dipilih oleh Tuhan untuk sebuah tujuan. Karena itu sebaiknya tidak perlu ada ketakutan dalam kehidupan kita tentang hari esok, tentang masa depan. Kalau kita benar-benar tahu bahwa Allah itu mengenal kita sejak kandungan kita. Kalau di ayat pertama dikatakan, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Ada perubahan dari seorang Yakub menjadi Israel. Ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan bertumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Bisa kita bayangkan bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan, dalam pribadi Yakub. Dikatakan bahwa dia akan mencurahkan berkat kepada keturunannya. Tentunya hal ini juga berlaku bagi setiap kita yang mengerti bahwa ada sebuah panggilan khusus yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bapak bisa baca langsung nanti sampai dengan ayat yang ke-8. Setiap orang harus melakukan kehendak Allah. Tidak ada satupun orang yang tidak boleh tidak melakukan kehendak Allah. Setiap orang harus melaksanakan panggilan Allah. Karena itulah kehendak Allah adalah melakukan panggilannya. Panggilan pertama tentunya kita untuk bertobat. Mengubah kehidupan kita dari kehidupan lama kita menjadi manusia baru. Atau menjadi manusia yang diperbarui di dalam Tuhan. Setelah kita diperbarui dalam Tuhan, tentunya Tuhan ingin kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah sebuah panggilan yang tertinggi adalah menemui kehendak Allah dalam kehidupan kita dan melakukannya. Latar belakang dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah ketidaktaatan Yakub. Yakub bukan orang yang penurut. Yesaya 43 ayat 22, sungguh engkau tidak memanggil aku hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberi arti engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahkan engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahkan aku dengan kesalahan. Perhatikan baik-baik.
Bapa di sorga mengatakan bahwa Yakub, kamu tuh nggak ada ngasih apa-apa sama aku. Kamu tuh hanya mana nambahin beban akibat dosamu, menyusahi aku dengan kesalahanmu. Tapi perhatikan baik-baik. Allah sangat tahu, Allah sangat mengenal Yakub. Ketidakpenurutannya itu tidak membuat Allah berhenti berperkara atas pribadi Yakub. Karena apa? Dikatakan semenjak kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Artinya kalau Allah kita sudah mengenal kita sejak kandungan ibu kita, Dia akan membereskan kehidupan kita. Dia akan membawa kita kepada tujuannya semula. Untuk apa kita ada? Pernahkah kita berpikir, untuk apa saya ada di dunia ini? Apakah hanya untuk dilahirkan, bersekolah, bertumbuh, dewasa, kuliah atau tidak kuliah, kemudian bekerja, nikah, mati, atau apa yang harus kita lakukan? Sebuah kesedihan kalau kita sampai di akhir hidup kita tidak mengetahui ada panggilan Allah yang khusus dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang Allah mau kita kerjakan lebih daripada sekedar pekerjaan. Yang mana lewat apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikenal. Dan orang boleh percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Yakub tidak taat. Tetapi Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Allah hadir dalam permasalahannya Yakub tentang ketidaktaatannya. Allah hadir di dalam permasalahan Yakub soal pemberontakannya. Karena dia tidak memberikan persembahan. Allah hadir dalam kehidupan setiap orang, siapapun engkau. Apakah engkau pecandu narkoba, apakah engkau seorang pekerja seks komersial atau apapun pekerjaanmu. Engkau preman atau apa. Engkau yang saat ini sedang ada di dalam dosa. Allah hadir dalam kehidupanmu. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah pernyataan dalam kehidupanmu bahwa Dia menghapus segala dosa. Dan Dia tidak mengingat dosa. Nah, problemnya begini. Allah bekerja mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan ketika kita mengaku dosa. Nah, masalahnya orang suka mengaku dosa. Saya mengaku dosa, misalnya saya jatuh kepada dosa perzinahan. Dia mengaku jatuh, tetapi penyebab dia jatuh ke perzinahan itu dia tidak mengakui. Mungkin dia kepahitan kepada pasangannya, mungkin dia ada marah sama orang lain atau apa semua segala macam. Ya, dia harus yang diakui itu adalah inti atau benih yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang harus kita temukan. Dan itu yang harus kita akui kepada Tuhan. Nah, Yakub tahu ini bahwa Allah mengampuni dia. Lanjut di Yesaya 44 ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku dan hai Israel. Perhatikan baik-baik, Allah selalu mengatakan hai Yakub, hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Ketetapan Tuhan memilih seseorang tidak ada yang bisa mengubahkan. Dosa sekalipun tidak akan dia bisa mengubahkan. Kecuali kita sendiri, pribadi kita sendiri yang tidak percaya. Itu yang sanggup mengubahkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Cara kita berpikir itu yang sanggup mengubahkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Penolakan kita, penyangkalan kita, itu yang sanggup membuat rencana Allah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Selalu dia mengatakan, hai Yakub, hambaku. Bayangkan sebuah legitimasi identitas yang Tuhan berikan kepada Yakub itu tidak berubah. Hambaku, hambaku. Yang telah kupilih. Berkali-kali dia mengatakan. Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan
yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, hai Yesurun yang telah kupilih. Perhatikan baik-baik di sini, di ayat ini ada mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Apakah kita mengerti bahwa yang menjadikan kita adalah Allah Bapa? Kita diciptakan oleh Allah Bapa. Banyak orang mengerti, banyak orang tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah Bapa. Tetapi tidak banyak orang yang tahu untuk apa dia diciptakan. Karena apa? Tidak ada pembangun hubungan. Makanya dikatakan begini, yang menjadikan dan membentuk. Artinya di tangan Tuhan kita tidak hanya dijadikan, tetapi kita dibentuk seturut apa yang Tuhan mau. Nah, inilah yang dikatakan bahwa orang memahami bahwa dia ciptaan Allah dan untuk apa dia diciptakan ketika dia mampu menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan untuk dibentuk. Pembentukan Tuhan tidak enak, tapi karya tangan Tuhan itu menjadikan kita orang yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Sejak dari kandungan. Poin yang harus kita mengerti, kalau dia bicara sejak dari kandungan, bahwa tidak ada jam, menit, detik Allah itu meninggalkan kita. Dia terus memantau. Makanya doa berkat itu saya suka. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika saudara duduk, ketika saudara melakukan dosa, ketika saudara lakukan apa saja dalam kehidupan saudara, ada sebuah kekuatan supranatural, yaitu Allah sendiri pribadinya yang terus memperhatikan engkau. Dan yang menolong engkau. Dalam pembentukan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di situ. Ketika kita biarkan tangan Tuhan menjamah kita, ada pertolongan Tuhan di situ. Oleh karena itu kita jangan takut. Nah, permasalahannya kalau kita takut, berarti mungkin kita nggak percaya bahwa kita itu adalah bentukannya Tuhan. Yakub itu adalah orang bermasalah. Yesurun adalah orang yang jujur. Dari orang yang bermasalah, diubahkan menjadi orang yang jujur. Dari orang yang penuh dengan pemberontakan, diubahkan menjadi orang yang taat. Dan Allah suka mengerjakan ini. Allah suka mengubah kehidupan orang. Allah suka mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga di Yesaya 44 ayat 8, janganlah gentar dan janganlah takut. Dia tahu mungkin perasaan bersalah Yakub, mungkin perasaan bersalah kita, perasaan berdosa kita yang sudah berontak kepada Tuhan, yang tidak taat membuat kita takut untuk datang kepada Tuhan, untuk meresponi panggilan Tuhan. Makanya berkali-kali dikatakan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal ini kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kenal. Kamulah saksi-saksiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya sebuah kebanggaan kalau kita bisa menceritakan tentang apa yang orang tua jasmani kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bisa menceritakan kepada orang lain bagaimana mereka membesarkan kita, menyayangi kita, bahkan apapun dia kerjakan untuk sebuah keberhasilan dalam kehidupan. Itu sebuah kebanggaan. Apalagi kalau kita bisa menceritakan karya Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi saksi Tuhan. Ketika saudara memberitakan tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara, yang pertama saudara semakin dikuatkan. Yang kedua, orang lain pun akan dikuatkan. Respon Yakub terhadap panggilan Allah itu berdampak
Bagi generasi selanjutnya makanya dikatakan keturunannya, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Seorang yang meresponi panggilan Tuhan dan mengerjakan panggilan itu, kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tanpa pamrih, tanpa sungut-sungut, tanpa perhitungan yang apa yang saya bisa dapat kalau saya begini. Dikatakan bahwa keturunannya akan diberkati. Pertama, berkat yang didapat oleh keturunanmu? Keturunanmu bisa melihat engkau memperkenalkan Allah dalam kehidupan mereka. Engkau memperkenalkan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka akan bahagia, membanggakan. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi sebuah panggilan? Yang pertama, kita contoh Musa dalam keterbatasan tapi memiliki iman yang luar biasa. Keluaran 14 ayat 13, Musa mungkin berpikir pada saat mendapat sebuah panggilan, kalau orang dipanggil menjadi seorang menteri, pasti akan dapat begini semua. Dia nggak mendapatkan itu. Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perhatikan baik-baik ayat ini. Musa, karena dia mengikuti panggilan Tuhan, dia menangkap panggilan Tuhan, dia memiliki iman yang luar biasa. Iman itu yang dia pakai untuk memimpin bangsa Israel. Dia nggak punya super gun, dia nggak punya granat atau apa saja. Dia punya iman. Iman itu membangkitkan semangat. Ada pengalaman kemenangan yang dia rasakan. Ada pengalaman spiritual yang dialami sehingga diberikan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan saya percaya ini dia dapati dari Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Kemudian Yusuf. Jadi yang pertama, untuk meresponi sebuah panggilan, saudara harus memiliki iman yang luar biasa. Kedua, Yusuf terbiasa kerja keras dan memimpin. Inilah lewat keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, dia biasa mengembalakan kambing domba, memimpin biasa. Jadi kalau ada orang memimpin keluarganya yang kecil aja, mungkin cuma 2 anak, 1 istri, seperti ini seperti itu, dia nggak bisa, dia nggak punya motivasi. Jangan berpikir dia menjadi orang berhasil, menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Kalau ada orang misalnya, pekerjaan di kantor mengeluh tentang pekerjaan gua cuma dipercayain pekerjaan begini-begini aja. Hello. Kerja keras menghasilkan sebuah spirit kepemimpinan dalam kehidupanmu. Kemudian Yosua memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembali ke kemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Dia memiliki rasa haus dan lapar, menanti-nantikan Tuhan. Jadi selain iman, kemudian kerja keras, harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kemudian jadilah seperti seorang Daniel yang punya komitmen, bertetapan tidak menajiskan dirinya. Dalam menjalankan panggilan Tuhan, itu akan banyak perkara-perkara, distraction, pengalihan fokus. Saya mengalami itu. Dan ketika kita mengalihkan fokus kita dari panggilan Tuhan, kita nggak taat, kita akan mengalami kesusahan. Kalau kita nggak bertobat kembali kepada panggilan Tuhan, hidup kita akan hancur, kita kehilangan segalanya. Jadilah seperti Daud yang mengetahui ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. 1 Samuel 17 ayat 37 pula kata Daud, Tuhannya telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia tahu Tuhanlah melepaskan. Saudara dikasih Tuhan, miliki iman,
kerja keras, rasa haus dan lapar akan Tuhan, miliki komitmen dalam menjalani panggilan Tuhan, dan sadari penyertaan Tuhan yang kuat dalam kehidupan, itu akan menjadikan engkau seorang yang teladan. Makanya dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya, menjadi teladan. Itulah panggilan tertinggi. Kita menjadi role model, menjadi teladan bagi banyak orang. Orang bisa melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berkenan kepada engkau gereja Tuhan. Karena itu bangkitlah. Inilah waktunya saat yang kau menjadi berkat bagi generasi. Tidak hanya generasi saat ini, tapi generasi sampai yang akan datang. Ini masa yang baru, di mana kita sedang berada di tepi sungai Yordan. Sebentar lagi tanah perjanjian itu akan kita masuki. Bekerjalah lebih keras, belajarlah lebih giat, tingkatkan gairahmu akan Tuhan. Karena engkaulah yang akan memimpin bangsa ini kepada sebuah transformasi total. Di semua bidang. Di dalam kedaulatan Tuhan. Dimanapun engkau saat ini. Dimanapun engkau berada. Atau melakukan kegiatan. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang memakai engkau. Untuk menjadi jawaban. Bagi komunitas. Di mana engkau berada. Untuk kemuliaan dan kedaulatannya. Mari kita bawa kembali kedaulatan Tuhan di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah sekolah kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun kita berdiri. Mari kita bawa kedaulatan Tuhan. Itu boleh terjadi sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan pada akhirnya setiap orang mengaku bahwa dia adalah Allah, Raja. Setiap orang percaya dalam hatinya bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Allah yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati.